Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidki wa wafa amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa taqalid ifa wa tadaqqur wa takbir wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasul. Suaranya sudah jelas? Sudah bisa terdengar? Sudah, Ustaz. Kalau yang mau buka kamera silahkan ya. Ini dari awal banyak yang nggak tahu juga wajahnya. Ini kalau langsung halakoh langsung itu kan bisa ketahuan wajah-wajahnya. Ini jauh jadi tidak tahu ya, tidak. Saya pun tidak terlalu mengenal wajahnya. Ya kalau ada yang mau dibuka bagus ya untuk ke depan. Kita lanjutkan apa yang dimulai kemarin. Masih tentang sunnah. Terakhir pembagian sunnah. Sunnah di dalam usul fikih itu sedikit berbeda dengan sunnah yang ada di dalam mustalahul hadis. Dalam mustalah hadis sunnah sama dengan khobar, sunnah sama dengan asar. Tapi dalam usul fikih sunnah itu hanya mencakup af'al, aqwal dan juga takrir. Adapun sifat kholqiyah itu tidak menjadi bagian dari sunnah di dalam usul fikih. Sifat kholqiyah itu seperti rambut Rasulullah, tinggi Rasulullah, cara jalan Rasulullah, fisik Rasulullah. Ya. Itu sifat kholqiyah. Nah, di dalam usul fikih itu tidak disebut sunnah. Ya. Tapi kalau dalam hadis, pembahasan ilmu hadis, itu disebut sunnah, disebut hadis, disebut asar. Ya. Jadi penggunaan sunnah itu dalam setiap disiplin ilmu maknanya bisa berbeda. Ya. Kalau sunnah sendiri secara bahasa sebagaimana di awal thariqah. Ya, thariqah itu jalan. Thariqah itu cara. Ya, thariqah itu sesuatu yang sudah berlangsung. Kemudian itu hakikoh lugawiyah. Kemudian digunakan oleh syari' itu menjadi hakikoh syariah. Ya. Kemudian digunakan juga di dalam usul fikih, digunakan dalam fikih. Itu hakikoh urfiyah khosoh. Ya. Makanya penggunaan suatu lafaz itu bisa jadi suatu lafaz bisa istilahnya bisa digunakan untuk apa saja, ya. Tapi sebagai sebuah istilah. Misalnya yang pernah saya tulis tentang imsak. Ya. Imsak itu ketika digunakan di dalam syariah itu aslinya kalau menurut kacamata lughah itu majaz, ya. Karena hakikohnya itu ada dalam lughah. Hakikoh itu awalnya semua ada dari lughah, ya. Berangkatnya dari lughah. Jadi hakikoh suatu lafaz itu makna yang sesuai dengan lughah. Ya. Jadi kalau saum itu hakikoh lughawiyahnya apa? Limsak. Maka ketika digunakan oleh fikih, oleh syariah, itu aslinya menjadi majaz. Ya. Walaupun setelah lama digunakan menjadi hakikoh syariah. Makanya ketika digunakan istilah imsak sebagai sebuah istilah di Indonesia, aslinya tidak bermasalah sama sekali. Ya. Kalau menurut saya, karena itu menjadi hakikoh urfiyah khosoh yang ada di Indonesia.
hakikoh lugawiyahnya as-shaum itu imsak. Imsak itu kan menahan dari apapun. Ketika digunakan menahan dari makan dan minum dari fajar itu sudah bukan hakikoh lugawiyah. Itu sudah dinakal. Nakal itu dipindahkan ke syariah atau diadopsi oleh syari' kemudian menjadi imsak an mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Sebagaimana digunakan di dalam syari', imsak pun digunakan di dalam istilah urfi yang ada di kita. Artinya apa? Artinya menghentikan makan 10 menit sebelum subuh. Ya, dan itu memang dicontohkan Rasulullah dalam hadis sahih, ya, dalam Bukhari, dalam Muslim, bahwa Rasulullah meninggalkan makan. Rasulullah meninggalkan makan. Lalu ditanya sahabat yang berserta Rasulullah, kira-kira berapa lama dari Rasulullah menghentikan makan ke azan subuh? Kata sahabat tersebut kurang lebih 50 ayat. Nah, itu sunnahnya di 10 menitnya. Adapun istilah itu istilah hakikoh urfiyah khosoh. Dan itu sah-sah saja. Apapun bisa digunakan asalkan syaratnya ketika urfiyah itu ada keselarasan makna, ada ada kesinambungan makna. Kalau tidak kesinambungan ya tidak bisa. Kalau ini kan jelas ya, imsak itu menahan, kemudian imsak yang Indonesia adalah menahan atau menghentikan dari makan atau minum, walaupun itu bukan menjadi awal puasa. Ya, jadi dalam usul fikih pun kita bisa menggunakan untuk menganalisis berbagai dinamika yang ada di dalam kehidupan kita. Ya. Itu saya jadi berbeda dengan Ustadz Adi Dayat, itu biasa ya, kalau berbeda nggak ada masalah. Cuman saya punya pandangan sendiri yang berbeda. Masalahnya itu sudah lama digunakan di kita dan bisa jadi orang yang orang yang mencetuskan istilah itu orang alim. Ya, dan kalaupun dibaca dengan usul fikih, hasilnya tidak bermasalah sama sekali. Ya tergantung sudut pandang yang digunakan. Nah, kemudian sunnah itu kemarin ada dua, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah. Sunnah fi'liyah itu tindakan pekerjaan Rasul, qauliyah adalah ucapan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kemudian sunnah fi'liyah terbagi lagi. Sunnah fi'liyah itu biasanya Rasulullah bertindak lalu dilihat sahabat atau dilihat sahabat lalu sahabat melaporkan. Ya. Jadi kalau fi'liyah itu Rasulullah tidak mengatakan, Rasulullah bertindak, Rasulullah beramal, dilihat sahabat, dilihat istrinya, lalu dilaporkan, lalu diceritakan, lalu dikabarkan. Itu sunnah fi'liyah, makanya sering redaksinya karena Rasulullah SAW. Ro'aitu Rasulullah SAW. Ya, jadi yang dipotret oleh sahabat itu tindakan Rasulullah SAW lalu ditransmisikan kepada para sahabat yang lain. Dan tidak satu kejadian itu tidak mesti dilihat oleh banyak sahabat. Ya. Ada yang dilihat oleh banyak sahabat, ada yang dilihat 3-4 sahabat, bahkan ada yang dilihat oleh satu orang sahabat atau dialami oleh satu orang sahabat. Maka sering kita temui satu sahabat mengetahui apa yang tidak diketahui oleh sahabat yang lain. Ya, itu sering terjadi. Bahkan dalam masalah yang pribadi, itu yang mengetahui hanya istri Rasulullah. Misalnya Sayyidah Aisyah saja atau istri-istri Rasulullah yang lain, Ummu Habibah, Hafsah dan sebagainya. Nah, itu dalam sunnah qauliyah seperti itu ya. Dan sunnah fi'liyah. Nah, sunnah fi'liyah itu ada beberapa model ya. Yang pertama ada fi'luhul jibilli. Kemarin ini sudah ya. Ada tindakan Rasulullah itu yang jibilli. Jibilli itu apa? Tobi'ah. Jibilli itu tobi'ah. Jadi memang tobi'ah manusia, tabiat manusia itu ya tidak lepas dari berdiri, tidur, duduk, makan, ya, minum dan sebagainya. Menikah. Itu tabi'ah. Ya, itu tabi'ah.
Nah, tindakan Rasulullah itu bisa kita bedakan menjadi tindakan Rasul, perbuatan Rasul yang dalam bentuk tabiah, ya. Kemudian ada tindakan Rasul yang khusus bagi Rasul, ada tindakan Rasul yang bagi Rasul dan bagi umatnya. Ya. Jadi apa yang dikerjakan Rasul itu bisa kita pilih. Ya. Kalau di sini ada berapa pembagiannya? Ada 6, ada 7 pembagian. Kalau dalam apa namanya? Maqasidus Syariah Ibnu Asyur itu sampai 12. Ya. Jadi sama-sama Rasulullah yang mengerjakan, tetapi cara kita memaknai apa yang dikerjakan Rasulullah itu berbeda. Ya. Sama seperti kita memaknai orang tua kita, memaknai istri kita. Ya. Nah, imbas dari pemilahan atau pembagian tindakan Rasulullah ini, imbasnya ya terhadap hukum. Karena usul fikih berkepentingan dalam menemukan hukum. Ya. Maka ketika tindakan Rasulullah itu adalah jibilli, tabiat, itu tidak menjadi tidak tidak memberikan isyarat hukum apapun kecuali ibahah. Misalnya Rasulullah suka tidur, bukan suka tidur maksudnya senang tidur ya. Rasulullah tidur, Rasulullah duduk, Rasulullah makan, Rasulullah minum. Makan minumnya sebatas makan, minum, tidur itu adalah jibillah dan itu hukumnya mubah, ya, ibahah. Nah, yang menjadi nilai lebih adalah hayatul fi'lil jibilli, adalah tindakan atau cara Rasulullah dalam mengerjakan af'alul jibillah. Misalnya bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah minum. Nah, itu yang bagaimananya itu yang menjadi sunnah. Walaupun berbeda ya, ada yang mengatakan sunnah, ada yang tidak. Jadi Rasulullah tidur itu bisa kita pilah menjadi dua. Tidurnya dengan cara tidurnya. Rasulullah tidur adalah jibilli, itu la yadullu ala aksar wala tadullu ala aksar minal ibahah, tidak lebih menunjukkan dari sebatas mubah. Kemudian cara Rasulullah tidur, nah itu menjadi fadilah ataupun sunnah bagi umatnya. Ya. Nah, makanya sunnah perkataan barusan itu bahwa Rasulullah sunnah Rasulullah qauliyah itu seperti tidur hukumnya sunnah. Itu dua hal, katanya sama sunnah, katanya sama-sama sunnah, kata sunnah, tetapi maknanya berbeda. Jadi sunnah Rasulullah tidur itu hukumnya sunnah bagi kita, itu dua hal yang berbeda ya. Hukumnya sunnah bagi kita itu sunnah menurut fikih. Ya. Sunnah menurut fikih itu ya mayusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tirkihi. Adapun sunnah yang pertama itu adalah tindakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Ya. Nah, ini makanya masalah istilah itu masalah yang sangat penting. Ketika kita tidak memahami istilah yang digunakan orang lain terutama, biasanya di sana menimbulkan kekisruhan dan kekacauan. Termasuk perdebatan kita hari ini seringnya tidak nyambung karena istilahnya sama tetapi yang dimaksudnya berbeda. Walaupun berbedanya tidak terlalu jauh, tetapi perbedaan itu menimbulkan ketidaknyambungan di dalam berkomunikasi. Akhirnya perdebatan, ribut dan sebagainya. Termasuk kesalahan memahami istilah itu yang terjadi di masyarakat awam kita. Misalnya ketika memaknai poligami itu sunnah. Nah, itu perlu dipahami poligami sunnah itu apakah sunnah menurut fikih atau sunnah menurut usul fikih atau sunnah menurut usul hadis. Karena menurut sunnah menurut usul fikih apa yang dikerjakan Rasulullah, tapi apakah hukumnya menjadi sunnah bagi kita itu dua hal yang berbeda. Ya. Jadi Rasulullah poligami sunnah, ya maksudnya sunnah bahwa Rasulullah pernah berpoligami. Tetapi apakah hukumnya menjadi sunnah bagi kita? Itu tergantung situasi dan kondisi. Nah, yang sering jadi pembenaran sebagian orang, ya nggak apa-apa, poligami kan sunnah. Maksudnya sunnah apa? Jangan-jangan bagi kita tidak sunnah, jangan-jangan haram. Ya. Jangan, apalagi yang belum menikah.
Ya, itu perlu dibedakan jangankan di masyarakat ya, di antara tolebul ilm pun sering tertukar-tukar, termasuk di banyak beberapa ustadz sering tertukar-tukar ya, sunnah, termasuk ustadz sunnah itu perlu ditegaskan. Ustadz sunnah itu dalam arti apa ya. Kemudian ya itu bisa sangat banyak sekali ya. Ada kalanya sunnah itu lawannya bid'ah. Makanya dalam tolak itu ada tolak sunni, ada tolak bid'i. Ya, maka Imam Ghazali itu dalam Mustasfa di awal-awal, Mustasfa itu kitab sufi yang cukup sulit ya. Membaca mukadimahnya aja berat ya. Saya perlu waktu lama itu baca mukadimahnya itu ya. Dalam mukadimah itu ada peringatan yang sangat penting bahwa jangan terjebak dengan satu kata yang sama. Walaupun katanya sama, tapi kita perlu melihat makna yang dimaksud oleh orang lain sebelum kita mendiskusikannya. Harus benar-benar dipahami apa yang dimaksud oleh orang yang mengatakan. Kalau tidak, itu akan panjang urusannya. Ya, akan panjang. Tidak nyambung nanti diskusinya. Yang ada adalah debat kusir. Karena tidak ketemu. Ya, mahallun nizanya itu tidak ketemu. Makanya penting tahrir mahallin niza. Ya, untuk menentukan di mana titik perbedaannya. Itu hampir banyak terjadi dalam bidang apapun. Misalnya apa ya? Sering kita temui perdebatan yang tidak nyambung, tidak berbeda. Apa yang dimaksud orang lain dengan yang kita pahami itu sering berbeda. Akhirnya kita berkomentar, mengkritik ya. Apa yang tidak dimaknai atau makna yang tidak dimaksud oleh orang yang kita kritik. Akhirnya kita membuat makna sendiri lalu kita kritik sendiri. Itu sering terjadi. Ya. Kalau dalam sesat pikir itu yang sering disebut strawman fallacy. Ya. Strawman fallacy artinya kita membuat makna oleh kita sendiri. Kita tidak peduli apakah makna yang kita bentuk itu sesuai dengan yang orang lain pikirkan. Lalu kita hantam sendiri, pukul sendiri. Nah, itu sering ya. Atau mungkin kita pun termasuk saya juga. Itu makanya para ulama kita itu ada adabul bahts wal munadhar, menulis karya adabul bahts wal tata cara adab di dalam bahas itu mencari kebenaran wal munadharah dan berdialog. Salah satu poin penting di awal adalah tahrir mahallin niza. Menentukan di mana apa yang menjadi perbedaan. Jangan-jangan kita sepertinya berbeda, setelah ditelusuri ternyata sepakat. Karena yang kita komentari dengan yang dimaksud orang lain ternyata berbeda. Padahal kalau untuk masalah itu artinya bisa jadi sepakat. Nah itu penting ya. Makanya orang sering cepat berkomentar tanpa berusaha memahami dengan baik itu pun beresiko ya. Memperpanjang perdebatan, keributan, keriuhan dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Adapun fi'lun Nabi yang kedua, menurut Syekh Dr. Hasan itu al-fi'lul mutaraddid bainal jibillah wa syar'i. Jadi dari apa yang dikerjakan Rasulullah itu masih diragukan apakah tindakan itu jibillah atau memang tuntunan syari atau itu wahyu. Atau itu memang dalam rangka syariah. Jadi ada kemiripan, ragu-ragu ini tindakan yang dilakukan Rasul, perbuatan Rasul itu karena jibillah, alami, natural sebagai seorang manusia, ataukah itu dalam rangka syariah. Contohnya apa? Di sini idza taraddada fi'luhu sallallahu alaihi wasallam bainal jibillati wa syar'i katimadihi ala yadihi indal qiyam ila raq'ati tsaniyah fi shalat fa innahu yuhtamal annahu i'tamada 'alaiha li tashri' wa yuhtamal annahu i'tamada 'alaiha bidawa'il jibillah li kibari sinni aw ta'am. Ya. Contohnya seperti Rasulullah ketika akan berdiri di rakaat kedua. Ya. Setelah sujud 2 kali, maka setelah sujud itu berdiri rakaat kedua. Nah, dalam sebuah riwayat Rasulullah ketika akan berdiri di rakaat kedua itu sering bersandar dengan tangannya.
ya, bersandar ke tanah atau ke tempat sujud dengan tangan ketika akan berdiri. Nah, ulama berbeda pendapat atau sulit membedakan apakah Rasulullah ketika akan berdiri rakaat kedua menahan dengan tangannya atau membantu berdiri dengan tangannya itu karena syariah, tasyri' atau karena memang faktor usia. Ya. Karena usia beliau yang sudah sepuh sehingga ketika berdiri harus dibantu dengan tangan. Ataukah memang itu tuntunan syariah? Nah, itu kan ada taraddud, ada apa ya? Ada dua kemungkinan, ragu-ragu apakah itu karena faktor usia ataukah karena tasyri'. Ya. Makanya ulama akhirnya berbeda pendapat di dalam menentukan hukum membantu berdiri dengan tangan. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Kenapa sunnah? Karena itu bagian dari tasyri' di dalam sholat. Ada yang mengatakan tidak sunnah karena itu bukan tasyri' tapi karena memang faktor jibilah Rasulullah yang sudah usianya bertambah lalu ketika berdiri harus dibantu oleh tangan. Walaupun yang kedua ini agak kalau baca Syama'il itu agak berbeda ya. Dalam Syama'il itu Rasulullah walaupun bertambah usia tidak berkurang sedikit pun fisiknya. Ya. Kalaupun rambut Rasulullah itu ada yang putih itu pun hanya beberapa. Tapi secara fisik, secara kekuatan itu diceritakan dalam Syama'il itu tidak berubah atau kalaupun berubah sedikit. Ya. Berbeda dengan kita. Kita usia 30 dengan usia 60 itu berbeda jauh. Tapi Rasulullah diriwayatkan dalam Syama'il itu tidak mengalami perubahan. Ya. Nah, sedangkan kalau kita menganggap bahwa Rasulullah berdiri menahan dengan tangan, mengasumsikan bahwa secara fisik Rasulullah berkurang kekuatan. Ya, padahal kalau dalam Syama'il kekuatan Rasulullah itu kekuatan Rasulullah itu setara dengan 6 sampai 7 orang laki-laki yang kuat. Sehingga Rasulullah mampu menjungkirkan ketika gulat dengan saya lupa lagi. Yang di Mekah itu yang pegulat tangguh itu ada yang tahu saya kok lupa lagi. Siapa? Kok lupa lagi. Ada yang tahu barangkali? Rasulullah berhasil ya mengalahkan, menjungkirkan pegulat yang paling tangguh yang ada di Mekah. Siapa namanya itu? Saya lupa lagi. Ada yang tahu? Nah itulah ya. Nanti Nah, itu pun bisa ini ya, bisa panjang lagi pembahasan tentang itu ya. Jadi kebayang kalau kita memulai ijtihad dari awal untuk satu permasalahan pun kita harus berpikir panjang. Kalau tidak berpikir serius, berpikir panjang, akhirnya itu bukan ijtihad, akhirnya tebak-tebakan. Dan ilmu pengetahuan itu tidak bisa, ilmu pengetahuan itu dari nol itu tidak bisa. Setiap orang melanjutkan dari apa yang pernah dibangun oleh orang-orang sebelumnya. Dalam ilmu pengetahuan apa? Dalam sains, dalam ilmu sosial, termasuk dalam ilmu agama. Imam Syafi'i itu melanjutkan tradisi ilmu pengetahuan yang sudah dibangun selama sebelumnya. Setelah Imam Syafi'i pun sama. Ya. Walaupun ada perbedaan, tapi pondasinya sama. Makanya tidak mungkin seseorang membangun hukum itu mulai dari nol. Itu secara adat mustahil, walaupun secara hakikatnya bisa saja. Ya. Tapi secara adat tidak. Makanya ada istilah dalam ilmu pengetahuan itu, kita itu berdiri di atas pundaknya para raksasa. Kita bisa sampai pengetahuan yang canggih hari ini dalam ilmu apapun, dalam ilmu agama termasuk, yaitu karena kita berdiri di atas pundaknya para raksasa. Artinya yang membuka jalan itu orang-orang terdahulu.
kalau kita memulai dari awal atau kalau kita tidak bermodalkan ilmu-ilmu sebelumnya, maka kita masih berkutat dalam hal-hal yang sangat fondasional dan itu membutuhkan waktu yang lama. Untuk memecahkan satu masalah aja rumit ya, sangat rumit. Ya, wa bina'an ala hada ikhtalafat tarjih bainal ulama. Faman rajjaha janibat tasyri' ja'ala al-intimada 'ala al-yadi sunnah. Wa man rajjaha janibal jibillah ja'alahu manduban. Ya. Maka berdasarkan perbedaan dalam menentukan tindakan Rasulullah apakah itu jibillah atau tasyri', maka hukumnya pun nanti jadi berbeda. Kalau jibillah berarti tidak tasyri', kalau tasyri' berarti bukan jibillah. Kalau yang menjadikan tasyri' maka hukumnya sunnah, sedangkan kalau jibillah hukumnya mandub. Yang ketiga, al-fi'lul khasbi. Tindakan Rasulullah itu bisa dibedakan dengan al-fi'lul khas. Fi'lul khas itu yang khusus berlaku bagi Rasul, tidak berlaku bagi umatnya, atau disebut khosisoh. Ya. Ada beberapa tindakan Rasul yang tidak boleh dikerjakan oleh umatnya karena itu khusus bagi Rasulullah. Imam Suyuti mengarang kitab cukup tebal namanya Al-Khosaisul Kubro. Isinya tentang khosisoh atau kekhususan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umat Nabi Muhammad. Khusus bagi Nabi Muhammad artinya tidak berlaku bagi umatnya, tidak berlaku bagi sahabat, tidak juga bagi kita. Contohnya fi'lul khas itu apa? Kaziyadati fin nikah ala arba'ati niswa. Ya. Rasulullah diizinkan menikah lebih dari 4 ya sampai 9, ada yang 11, tapi itu berlaku khusus bagi Rasulullah, tidak berlaku bagi umat. Kalau bagi umatnya apa? Hadis yang dikatakan hadis qauli yang dikatakan Rasulullah kepada Ghailan. Ketika Ghailan, orang kafir masuk Islam, memiliki istri 10, kemudian kata Rasulullah, dalam Islam tidak boleh 10, tapi maksimal 4, maka kata Rasulullah, amsik arba'an wa farik sa'irahun. Pegang yang 4, pertahankan yang 4, dan wa farik pisah yang sisanya. Nah, makanya gini, di satu sisi Rasulullah 9, di satu sisi Rasulullah memerintahkan memutus dari yang menceraikan yang lebih dari 4. Apakah itu tidak bertentangan? Ya tidak. Kenapa? Karena yang dilakukan Rasulullah itu khusus bagi beliau. Apa yang dikatakan Rasulullah kepada sahabat itu berlaku bagi umatnya. Ya, makanya qaul dengan af'al dalam usul fikih itu lebih kuat qaul daripada af'al ketika ta'arud. Ya, ketika dohirnya bertentangan. Maka yang kuat mana? Qaul. Yang kita ikuti oleh umatnya itu qaul. Karena af'al itu sangat terbatas. Af'al itu bisa khusus bagi Rasulullah. Af'al itu bisa jibillah. Ya. Jibillah itu Rasulullah sebagai manusia biasa. Qaul fi'il itu juga tidak ada am. Beda dengan qaul. Qaul itu berlaku bagi umatnya. Qaul itu bukan bukan jibillah, dan qaul itu berlaku am. Maka kalau ada qaul dengan fi'il bertentangan, fal qaulu yurajjah. Maka yang dikuatkan, yang diambil adalah tarjih qaul, bukan af'al. Nah, kemudian fa innahu yakunu min syi'ati fala yajuz ta'sibi. Maka tidak boleh mengerjakan apa yang dikerjakan khusus bagi Rasulullah. Yang keempat, fi'lur Rasul itu allazi urifat jihad. Wa in fa'ala nabi fi'lan laisa min af'alihi al-jibillah wala khasan bi wa urifat jihatahu bi annahu fa'alahu ala jihatil wujub aw an-nadb aw al-ibahah fa hukmu ummatihi fihi ka hukmihi. Ya. Fa tusyariku fihi fi hukmihi alal asah indal jumhur. Wa in kana wajiban fa wajibun wa in kana manduban fa mandubun wa in kana mubahan fa mubahun. Ya. Yang keempat, tindakan Rasulullah itu yang bisa kita ketahui jihadnya. Ya, jihad itu statusnya. Artinya apa? Tindakan Rasulullah itu bukan jibillah. Tindakan Rasulullah itu bukan khusus bagi beliau.
tindakannya pun tersebut jelas kita tidak tarodud, kita tidak ragu-ragu. Tapi apa? Diketahui bahwa wa urifat jihatahu bi annahu falau ala jihatil wujub awinat. Ya. Awil ibaha fa hukmu ummati fi kahukmi. Maka kalau diketahui tindakan Rasulullah itu wajib ataupun mandub, ya, maka itu berlaku bagi Rasulullah dan bagi umatnya. Contohnya apa? Contohnya tata cara wudhu, tata cara sholat. Wudhunya itu wajib dari qaul, ya, dalam ayat Al-Quran. Ya. Sholatnya itu wajib dari ayat Al-Quran. Kemudian Rasulullah memperagakan, menyontohkan tata cara sholat dan juga Rasulullah memperagakan tata cara wudhu. Nah itu sudah jelas ya, urifat jihatu, bahwa itu dalam rangka menjelaskan kewajiban sholat, dalam rangka menjelaskan kewajiban wudhu. Ya. Kalau seperti itu, fahukmu ummatihi kahukmi, maka hukum bagi umatnya sama seperti yang berlaku bagi Rasul. Apa yang berlaku bagi Rasul berlaku juga bagi umat. Tapi apa? Ketika diketahui bahwa tindakan itu, pekerjaan Rasulullah itu dalam rangka menjelaskan yang wajib atau menjelaskan yang sunnah. Ya, menjelaskan yang wajib seperti sholat 5 waktu, menjelaskan yang sunnah seperti qobliyah, ba'diyah, duha dan sebagainya. Kemudian yang kelima, fi'luhu lati lam tu'raf jihatu. Kalau tadi diketahui ya wajib sunnahnya, kalau ini tidak diketahui. Ya. Wa in fa'ala fi'lan juhilat jihatu fi haqqi fa imma ayadharu fihi qasdul qurbah ila Allah aw la yadhar. Fa in dhahara fihi qasdal qurbah fal asah annahu lin nadb li annahu li al mutayaqqin. Wakil lil wujub li annahu al ahwat. Wakil ghairu dzalik. Wa illam yadhar fihi qasdul qurbah fal asah annahu lil wujub fi haqqin aw haqqu li annahu ahwat. Wakila innahu lin nadb li annahu al mutahaqqaq. Ya. Wa qala Imamul Haramain wa ghairu innahu li ibah li anna al asal bara'atul zimmah wal mas'alatu fi mahallun atwa. Sementara itu. Ada yang ditanyakan mungkin sebelum dilanjutkan? Silakan. Tentu kalau ada yang mau disampaikan. Satana tanya Sat. Tentu. Ya maaf baru Ya, fokus ya. dengerin. So di poin nomor 2 kan al fi'lu al mutaraddid atau mutaraddid bainal jibila wasyar. Iya. Bainal jibila wasyar kan Sat. Iya. Kalau yang nomor 1 syar'i. kan kita udah bahas yang jibili kan. Iya. Nah, yang asyar tuh yang seperti apa Sat? Apa enggak dibahas di ini? Atau yang nomor 4 ini? Enggak, itu ada contohnya, misalnya yang Rasulullah ketika akan berdiri, Rasulullah selesai rakaat pertama, sujud. Dari sujud itu kan akan berdiri ke rakaat kedua. Nah, dalam beberapa riwayat, Rasulullah itu ketika berdiri menaruh kedua tangannya ke tempat sujud untuk berdiri. Nah, menaruh tangannya itu ulama itu memaknainya berbeda ya, atau ada apa ya, tidak bisa memastikan istilahnya. Apakah Rasulullah ketika berdiri ajin ya, ajin itu seperti adonan ditahan ke tempat sujud ketika berdiri itu, apakah itu syariah? Maksudnya syariah itu memang bagian dari sholat, ataukah jibilatul Rasul, ataukah karena itu ya sisi manusia Rasulullah, karena faktor ya menurut pendapat ini karena faktor usia Rasulullah yang sudah melemah, ketika akan berdiri harus dibantu dengan tangan. Nah, ya maksudnya jibilah syari itu yang itu. Ya, apakah Rasulullah ketika berdiri ke rakaat kedua ya menahan dengan tangan itu jibilah itu tabiat karena faktor usia ya, karena sudah, walaupun saya agak berat mengatakan ini karena dalam Samail itu fisik Rasulullah tidak berkurang ya. Ini perlu penelitian lagi ya, perlu dibahas lagi. Saya agak berat tuh mengatakan Rasulullah melemah itu
agak gimana gitu ya. Tapi kita ikuti yang sini. Sehingga harus dibantu dengan tangan. Ya. Pendapat yang atau apakah itu memang syariat bagian dari sholat, Rasul siapapun yang sholat ketika akan berdiri ya disunahkan dibantu dengan tangan. Itu yang maksud dengan syar'i. Ya. Gimana? Masih Iya, Ustaz. Nggak, maksud Anda kan ya kalau misalnya fi'lu syar kan gambarannya ada gitu loh, Ustaz. Tapi kan nggak ada pembahasan khusus nih di nomor 1 sampai 7 itu. Anda belum dapat loh, Ustaz, maksudnya. Seperti apa fi'lu syar. Meskipun sebenarnya paham kan fi'lu syar itu misalnya kayak tadi bagian dari gerakan sholat gitu kan. iya, iya. Ya kan? Tapi kan di sini nggak ada penjelasan khusus fi'lu syar gitu. Oh iya, Masalahnya iya, gitu. iya. Karena kan di sini mutaradid Langsung bainal contoh. jibilah wasyar gitu kan. Jibilahnya Iya, ada pembahasan khusus, syar'nya nggak Iya. dapat. Iya, iya, iya. Maksudnya tadi. Ya, ya, ya memang tidak ya secara eksplisit tidak disebutkan. Atau kalau mungkin dalam sarah warokot dijelaskan ya maksud dari jibilah wasyar. Itu kalau jibilah itu aslinya agak berbeda dengan tobiah ya, mirip-mirip tapi agak berbeda. Nanti coba saya lupa lagi itu. Itu beda ya. Jibilah dengan tobiah itu mirip tapi berbeda. Ada perbedaan. Sebagaimana yakin dengan ilmu itu ketemu dalam satu titik tapi ada sisi yang berbeda. Makanya dalam usul fikih pun apakah ada dua lafaz yang persis sama? Ya. Kalaupun ada mutarodif itu ketemu dalam satu makna tetapi dalam makna lain berbeda. Makanya tidak ada yang disebut sinonim 100% itu tidak ada. Sebagaimana basyar dengan insan itu walaupun dikatakan mutarodif sinonim itu hanya ketemu dalam satu titik, satu poin, tapi dalam hal lain berbeda. Ya. Ada dimensi lain yang membedakan antara basyar dengan insan. Jadi lafaz berbeda itu memang ada hakikat lafaz yang berbeda dengan lafaz yang lain. Makanya ada istilah antisinonimitas. Ya. Antisinonimitas itu apa? Yang menolak sinonim 100%. Sinonim itu ada, tetapi hanya pada poin tertentu saja. Misalnya ada manusia, kita katakan dia insan, dikatakan basar ya boleh. Tetapi ketika insan itu ada dimensi lain yang tidak ditemukan pada basar. Termasuk dalam banyak hal ya, itu dibahas di awal-awal lughah. Kalau di sini tidak ada ya, kalau dalam Jamul Jawami itu ada di awal-awal tentang lughah. Ini sunnah dan bid'ah. Itu pun perlu ini juga ya. Tahrir masalah lagi itu sunnah dan bid'ah. Sunnah di sana apa? Kalau sunnah di sana pasti lawannya bid'ah ya kalau di sana. Karena kalau dalam hukum taklifi itu yang wajib sunnah makruh, maka sunnah di sana mayusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarki. Maka tidak sebanding dengan bid'ah. Dipadankan dengan bid'ah itu tidak nyambung ya. Makanya sunnah sunnah sebagai lawan bid'ah itu bukan apa namanya? Bukan sunnah dalam hukum taklifi. Juga bukan dalam apa namanya? Sunnah menurut mustalah hadis. Nah, itu makanya nanti ada masuknya kepada ahlus sunnah wal jamaah. Nah, itu yang penting. Ahlus sunnah di sana, wallahu alam ya. Sunnah di sana thariqatun nabi. Mengikuti jalannya Nabi. Dan ini bisa luas ya, jalan Nabi. Semua orang bisa mengaku jalan Nabi. Nah, itu perlu panjang ya. Ada buku yang sangat bagus, tapi agak tebal ya. Saya pun bacanya cuma sepintas. As-Sunnah wal Bid'ah. Itu karya siapa? Syekh Abdullah Mahfud Al-Haddad. Itu cukup bagus ya. Sekitar 200 halaman kalau tidak. Itu As-Sunnah wal Bid'ah.
itu penulisnya mencantumkan sekian hadis tentang hal-hal baru yang tidak pernah dikerjakan Rasulullah, tapi dikerjakan oleh sahabat, dikerjakan oleh para salaf dan juga ulama-ulama setelah. Itu cukup bagus ya, As-Sunnah wal Bid'ah, Abdullah Mahfud Al-Haddad. Syekh Abdullah Mahfud Al-Haddad, itu bisa di-download banyak. Allah. Atau misalnya Imam Syatibi punya kitab Al-I'tisam, ya, itu banyak membahas tentang sunnah wal bid'ah. Dan kalau kita lihat dalam mustalah hadis misalnya, istilah bid'ah itu lebih kepada masalah akidah. Bukan hanya dalam usul fikih, bukan hanya dalam mustalah hadis, dalam usul fikih, di dalam fikih rata-rata bid'ah itu dalam masalah akidah. Makanya yang sering disebut apa? Rafidah, ya, Syiah Rafidah, Khawarij, Nasabi, ya, Nasibi, kemudian apalagi Mu'tazilah. Ya, biasanya memang dalam masalah akidah, dalam masalah furu saya tidak terlalu banyak menemukan. Ya. Itu kalau dalam mustalah hadis, dalam mustalah hadis itu dalam misalnya pembahasan tentang at-ta'an fi rawi, yang menjadikan seorang rawi cacat itu salah satunya apa? Al-bid'ah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Nuzhatun Nadhar itu memberikan takrif bid'ah itu saya lupa lagi. Apa yang tidak ada, saya lupa lagi. Tapi diberikan contohnya semuanya akidah. Ya, misalnya Rafidah, misalnya, atau kemudian bid'ah itu dibagi dua lagi oleh Ibnu Hajar. Ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah yang ghair mukaffirah, sebatas mufassiqah. Ada bid'ah yang bisa menjadikan orang kafir, ada yang bid'ah yang tidak sampai kafir tapi hanya mufassiqah, hanya menjadikan seseorang fasik. Nah, itu contoh-contohnya ya, Rafidah, kemudian Mu'tazilah, kemudian Mujassimah, kemudian Qadariyah. Nah, itu biasanya contoh-contohnya itu. Dan hampir perkataan salaf itu seputar itu. Misalnya Imam Abdullah ibn Mubarak ketika bahwa usulul bid'ah sab'ah itu, asal bid'ah itu ada 7 kelompok, itu semuanya kelompok yang berbeda dalam masalah akidah. Itu sebagai ini aja ya, sebagai gambaran. Allahu a'lam. Barangkali ada lagi. Dan yang penting juga ya, bahwa sunnah itu dalam usul fikih tidak hanya sebatas af'alun nabi, tetapi juga aqwalun nabi. Artinya jangan hanya memunculkan af'alun nabi tapi aqwalnya tidak dipertimbangkan ya. Mungkin sedang di jalan. Pak Darul Aman sedang di jalan. Ya, lagi di jalan Ustaz. Ya. Itunya mungkin bisa ditutup sebentar mic-nya biar tidak masuk. Makanya tidak semua yang tidak dikerjakan Rasul itu menjadi tidak sunnah. Karena sunnah itu ada qauli, ada fi'li. Ya, sunnah itu kan di awal qaulun nabi, af'alun nabi, dan takrirun nabi. Jadi ketika Nabi tidak mengerjakan, selama itu masuk dalam qaulun nabi, maka itu pun sunnah. Nah, ketika menyempitkan mana sunnah kepada fi'lun nabi, akhirnya banyak yang orang mengamalkan berdasarkan qaulun nabi itu menjadi salah. Ya. Padahal
sunnah itu aqwal, af'al, takrir. Jadi kalaupun tidak ada contoh yang dikerjakan Rasul tapi tetapi masuk dalam sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul, maka itu pun sunnah. Itu akan semakin luas. Sunnah itu akan semakin luas ketika kita memperlakukan semua dimensi sunnah secara merata. Jadi fi'lun Nabi kita amalkan, qaulun Nabi kita amalkan, takrirun Nabi kita amalkan. Ya. Kebayang kalau sunnah itu kita sempitkan hanya fi'lun Nabi. Apa yang dikerjakan Nabi sunnah, yang tidak dikerjakan Nabi tidak sunnah. Padahal yang tidak dikerjakan Nabi oleh orang sekarang itu lebih banyak daripada yang dikerjakan Nabi. Makanya keumuman syariah itu ada pada qaulun Nabi. Pembahasan al-fad yang sudah lampau itu, yang 8 pembahasan itu semuanya hampir tentang al-fad. Al-fad itu qaulun Nabi. Mujmal, mutlak, mutlak muqayyad, mujmal mubayyan, am khos, amr nahi, itu semuanya qaulun Nabi. Amr itu kan qaulun Nabi, bukan fi'lun Nabi. Nahi itu larangan qaulun Nabi, bukan fi'lun Nabi. Makanya penting memaknai makna sunnah, kemudian memperlakukan ketiga dimensi sunnah secara seimbang. Ya. Bahkan nanti ketika tarjih antara fi'lun Nabi dengan qaulun Nabi, hampir semua, ya, setidaknya yang pernah saya baca, rata-rata mengunggulkan qaulun Nabi. Makanya ketika orang menikah, ya misalnya menikahi janda, dalilnya apa? Sunnah Nabi. Itu ada dua hal yang berbeda. Yang dikerjakan Nabi dengan yang perintah Nabi. Nabi menyuruh sahabat siapa? Jabir bin Abdullah kalau tidak salah, ketika melaporkan kepada Rasulullah akan menikahi seorang janda. Apa kata Rasulullah? Kenapa tidak engkau nikahi seorang perawan? Halatula ibukum, halatula ibuhunna wa tula ibukum. Engkau bisa bercanda, bermain dengan dia, dia pun. Jadi yang diharapkan Rasulullah itu menikah ya perawan. Tetapi Rasulullah pun menikahi janda. Nah, banyak orang, ya saya mau menikahi janda karena ikut sunnah Rasulullah. Yang diikuti itu fi'lun Nabi, tapi bukan aqwal Nabi. Padahal fi'lun Nabi bisa jadi khusus beliau, tapi kalau qaulun Nabi berlaku bagi umatnya. Maka para ulama dalam kitab-kitab fikih rata-rata sunnah itu menikahi yang perawan. Ya, sebaiknya yang sunnahnya, afdolnya perawan, karena itu yang dianjurkan Rasulullah, yang dikatakan oleh Rasulullah. Walaupun yang dikerjakan Rasulullah itu ada yang perawan, ada yang janda. Sayyidah Khadijah janda, Sayyidah Aisyah perawan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Contoh. Nanti dalam bab tarjihat ada ya, dalam murajjihat, hal-hal yang mengunggulkan satu dalil terhadap dalil yang lain, itu salah satunya aqwalun Nabi didahulukan dari af'alun Nabi. Tapi ketika sudah tidak bisa dikompromikan, ya, kalau masih bisa dipadukan, maka wajib dipadukan. Ada lagi? Silakan. Masih lumayan ya. Kalau tidak ada cukup
sekian insyaallah untuk pertemuan malam ini. Untuk Sabtu depan insyaallah mudah-mudahan seperti biasa ya, kembali ke pagi karena memang jadwal awalnya pagi. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.